Oke, di sini gue bakal bahas tentang semua teman-teman di sini yang mungkin mau berinvestasi kripto, tapi budgetnya itu masih minim. Mungkin kalian kira, oh investasi kripto tuh butuh modal yang besar. Tapi gue awal invest atau trading kripto itu modalnya awal 2 juta ya teman-teman, di 2016. Gue pertama kali beli Bitcoin, kalian bisa lihat fotonya di sini ya. Ini gue masih di kamar kosan gue waktu itu ya. Jadi ini tahun 2016. Itu budgetnya hanya 2 juta rupiah hasil gue jualan keliling. Nah dari pengalaman gua yang ngubah dari 2 juta, ya awalnya gua tabung-tabung terus, hasil jualan segala macam, duitnya gua mainin di market, berbagai macam market ya, nggak cuma di kripto waktu itu, ya akhirnya portofolio sekarang bisa 100 miliar lebih ya, liquid. Gimana caranya gue bisa ngubah seperti itu? Dan biar teman-teman semua ini ngerti framework investasinya ya, kalian paham mindset investasinya, biar lu nggak melakukan kesalahan-kesalahan pemula yang gua alamin dulu. Lu nggak perlu jatuh di lubang yang sama yang gue pernah jatuh. Kalian mungkin di mindset kalian ini punya uang nih, misalnya 10 juta ya, gue nggak tahu kalian punya uang berapa, tapi karena video ini untuk yang budget minim, gue kasih contoh misal 10 juta. 10 juta lu mungkin pernah lihat ya di berita atau di mana tentang meme coin yang lagi marak nih ya di tahun ini. Meme coin itu lagi naik-naik semua dan lu mungkin mikir, "Oke, gue punya uang 10 juta, gue suka nih 4 meme coin." Misal gue suka WIF, gue suka Popcat, gue suka Giga, gue suka misalnya Doge gitu kan. Oke, gue mau sebar nih empat ini 2,5 juta masing-masing dan lihat seperti apa ke depannya. Semoga gue jadi kaya raya. Itu bukan cara untuk berinvestasi yang baik dan benar. Ini adalah sebuah dilema yang sering dialami sama investor yang budgetnya minim ya. Kalian mau cari yang namanya moonshot ya, bisa tembak ke bulan gitu atau cacing-cacing naga-naga ya. Ini bisa terjadi tapi ini tidak akan konsisten teman-teman. Ini gue kasih pil pahitnya sekarang ya. Kalian misalnya punya 10 juta ya. Tadi kalau kalian beli meme coin itu ya mungkin portofolio bisa jadi 30 atau 40 juta. Tapi teman-teman tuh biasa banyak tergoda dengan hal-hal yang lain. Yang lain nih, oh ada yang menarik nih, AI ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Yang awalnya 10 juta mau masuk 4, biasanya 10 juta ini jadi masuknya 10, 15, 20. Kebanyakan teman-teman ya. Dan apa problemnya dengan punya itu ya? Kita masuk 10 nih misalnya, 10 koin dengan modal 10 juta. 8-nya jadi 0 ya, cuman 2 yang naik, misal 2, 3 kali. Akhirnya entar balik 10 juta lagi atau misalnya bahkan turun ke 8 juta ya. Teman-teman mungkin nggak bisa hold karena kebanyakan yang rugi ketika naik 2 kali aja udah TP terus dia terbang ke 10 kali. Kenapa gue tahu ini? Karena gue udah pernah ngalamin ya investasi dengan modal yang kecil, bukan diversifikasi caranya, tapi konsentrasi ke beberapa play yang sudah pasti teman-teman. Salah satu yang menurut gua nggak efisien ya di dalam kripto ya, kalau kalian sebar seperti itu adalah, satu, kalau modalnya kecil ya, ini kita nggak usah ngomongin DeFi dulu nih. Kalau DeFi kalian pasti kepotong gas fee banyak sekali. Tapi kita ngomong di exchange saja ya, kalian pakai exchange lokal, itu biasanya ada maker dan taker ya. Maker itu lu ngisi liquidity, artinya simpelnya lu ngantri, ya itu kan ada antrian tuh. Kalau lu limit order, itu lu ngantri, ya lu maker, market maker, lu ngisi di situ. Itu biasa fee-nya lebih murah. Tapi balik lagi, kripto di Indonesia itu kena PPN ya teman-teman ya. Walaupun lu bukan pedagang fisik aset kripto, lu bukan yang punya exchange, tapi dengan transaksi lu itu kena PPN lagi. Kalau yang punya exchange kenanya banyak tuh, ada PPN, ada PPh lagi. Tapi dengan kena PPN aja, lu udah kena berapa? 0,2 ya. Ketika lu ngambil yang taker atau lu market taker gitu ya, lu ngambil yang market buy gitu, mau belinya langsung sekarang dapat nggak usah ngantri. Itu lu bisa kena fee sampai 0,5 per transaksi. Jadi kalau 10 juta nih misal lu beli satu koin, lu ambil market gitu, market buy, itu uang lu bisa hilang berapa teman-teman? Ya, besar sekali, hilangnya bisa 50.000. Kalau lu sebar kayak begitu dan lu belinya kecil-kecil, ya uangnya itu kegerus sama fee, nanti lu jual beli, ganti-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti, tidak efisien ya teman-teman. Diversifikasi di budget yang minim itu sangat tidak efisien. Kerugiannya apalagi nih dengan lu punya portofolio yang gue bilang kayak supermarket, over diversified. Satu, emang lu bisa ngikutin semua arah newsnya kemana? Karena market kripto itu adalah market yang sangat volatil. Beda seperti lu saham. Saham lu beli BCA, BRI, Mandiri, tidur gitu ya. Mungkin lu beli beberapa batu bara kayak Bukit Asam dan lain-lain, lu tidur. Tapi di kripto tuh tidak ya. Lu tinggal misalnya satu meme coin ya besoknya bisa kan nol. Jadi lu itu nggak bisa untuk monitor 15 posisi ya, impossible kecuali lu punya analis ya, lu punya hedge fund ya. Itu boleh kalau profesional lu adalah full time trader kripto itu silahkan. Tapi kalau lu ibaratnya masih punya pekerjaan lain ya, lu masih kerja mungkin atau lu manajer di misalnya di hotel, nggak mungkin lu monitor 15 portofolio, nanti kerjanya setiap lu ada kerja begini, kerjaan utama lu terganggu dan nggak efisien. Gue paham banget itu dan jangan punya portofolio seperti supermarket, monitornya susah ya, lu nggak bisa ikutin terus newsnya hari ini apa, besok apa. Nah ini tips sedikit ya, sebelum lu mulai berinvestasi ke kripto apapun ya, misalnya lu mau meme coin nih, mau WIF gitu kan. Coba tanya ke diri lu, kenapa gua mau berinvestasi di koin tersebut? Apa, oh kata influencer ini?
Oh kata orang si ini, oh kata temen bagus, oh lihat di mana bagus, lihat di TV gitu bagus. Itu cara paling cepat untuk kalian semua jadi miskin ya teman-teman. Karena contoh gini, berita aja lu harus punya understanding, lu harus punya pemahaman terhadap berita. Beritanya bisa sama, tapi interpretasi bisa beda, ya. Karena jurnalis yang tulis belum tentu tahu apa yang dia beneran tulis di situ. Jadi berita itu orang beda-beda interpretasinya. Kalian harus tahu ya, apa yang kalian beli dan kenapa kalian beli koin tersebut. Jangan cuman karena kata temen. Karena kalau teman bilang beli, ya nanti ketika udah naik terus kalian bingung, kalian WhatsApp lagi, "Ini jual di mana Bro?" Lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti entry posisinya seperti apa, lu nggak ngerti close posisinya kapan. Akibatnya apa? Lu rugi sendiri. Mungkin temen lu bener bisa untung, dia mungkin jago gitu, tapi lu yang ikut-ikutan gimana? Nasib lu seperti apa? Kalau lu tidak punya keyakinan, tidak punya ilmu atas investasi lu sendiri, itu kayak beli kucing dalam karung, ya. Kena tipu itu artinya. Gua kemarin sempat ketemu salah satu orang lah ya, dia bilang, "Oh saya rugi di kripto." Gue tembak, "Kenapa kamu rugi di kripto?" "Saya beli render." "Kapan kamu beli render?" Gue tanya. "Oh tahun segini, di bulan segini." Lah kan waktu itu harganya 0, berapa, kok bisa rugi orang sampai 11 koinnya? Terus gue langsung stopin dia sebelum dia buka mulutnya gue stop. "Oke lu yang rugi. Kasih tahu gue circulating supply-nya render berapa?" Tidak tahu." "Investornya render siapa?" Tidak tahu." "Ya lu pasti rugi." Karena lu tidak tahu apa yang lu beli ya. Jadi teman-teman coba kalian review portofolio kalian. Gue tanya kalian sederhana deh. Investornya siapa di belakangnya? Timnya siapa? Sebutin gua nama timnya. Nggak usah timnya, foundernya siapa? Kalau lu nggak bakal bisa keluar tuh dari mulut lu. Lu nggak ngerti apa yang lu beli ya teman-teman. Oke, kalau misal gini, lu mau beli sebuah token dan lu cuma berharap, "Oke, karena gue mau beli ini karena ini keren dan ini mau naik." Itu bukanlah tesis investasi, ya. Gua itu ketika gua beli sesuatu di family office fund gua di Normal Capital, kita itu melakukan due diligence yang luar biasa dalam. Kita analisa bener-bener, ini foundernya siapa sih? Project ini utilitasnya apa? Kalau kalian nggak tahu semua itu, problem nanti ya. Nggak tahu kapan beli, kapan jual. Tokennya bisa sama loh yang gue beli ya. Gue beli render, gue untung berkali-kali lipat. Ada yang rugi tapi di render. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang dia beli. Nah, kalian harus bisa bedain, kalau kalian beli token cuman karena kalian percaya itu akan naik, itu adalah aktivitas spekulasi ya teman-teman, bukan investasi. Bedakan antara spekulasi dan investasi nih. Lu itu belum tahu ya karena masih pemula biasanya nggak tahu toleransi resiko seperti apa, oke. Punya 10 juta, cuman 10 juta uangnya berharap ini bisa jadi miliaran gitu kan. Kalian berharap nih dengan beli apa meme coin jadi miliaran, tapi lu turun 30% aja sudah tidak mau. Itu seperti apa konsepnya? Gua nggak paham gitu.